Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semuanya bisa, belajar bersama untuk melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas di, sesi yang pertama ya. Hari ini kita lanjutkan, konsep keperawatan komunitas, ya. Di mana sebelumnya kita sudah, mempelajari tentang konsep komunitas, sekarang kita, fokus tentang konsep keperawatan komunitas. Ini adalah, definisi dari konsep keperawatan komunitas, ada beberapa sumber. Yang pertama yaitu menurut, WHO. Menurut WHO, keperawatan komunitas itu merupakan, bidang khusus yang merupakan gabungan keterampilan ilmu keperawatan dan, ilmu kesehatan masyarakat dan bantuan sosial, di mana sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat secara keseluruhan guna untuk meningkatkan kesehatan, penyempurnaan kondisi sosial, perbaikan lingkungan fisik, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan bahaya yang lebih besar, dan ditujukan kepada individu, keluarga yang mempunyai masalah, di mana hal itu, mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian menurut, sumber lain, yaitu Spritly, Halogan, dan Dogin, itu menjelaskan bahwa keperawatan kesehatan komunitas merupakan, pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan pendekatan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dan juga evaluasi pelayanan keperawatan. Selanjutnya, ini menurut Anna. Menurut Anna dijelaskan bahwa suatu sintesa dari praktek kesehatan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, di mana praktek keperawatan kesehatan komunikasi ini bersifat menyeluruh dengan tidak membatasi pelayanan yang diberikan kepada kelompok umur tertentu, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat. Ya, selanjutnya ini kita belajar tentang paradigma ya. Sebelum kita ke paradigma keperawatan komunitas, ini bisa kita simpulkan bahwa beberapa pengertian tersebut itu menjelaskan bahwa perawatan kesehatan komunitas itu merupakan suatu bidang dalam ilmu keperawatan yang merupakan keterpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta oleh masyarakat serta mengutamakan pelayanan pada promotif dan preventif secara berkesinambungan dengan tanpa mengabaikan pelayanan pada kuratif dan rehabilitatif. Jadi secara menyeluruh dan terpadu ditujukan kesatuan yang utuh melalui proses keperawatan untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada paradigma keperawatan komunitas ya, di mana paradigma keperawatan komunitas ini terdiri dari 4 komponen pokok yaitu manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Sebagai sasaran praktek keperawatan,
klien dapat dibedakan menjadi beberapa, di antaranya yaitu individu sebagai klien, kemudian keluarga sebagai klien, dan masyarakat sebagai klien. Pembahasan yang pertama tentang individu sebagai klien, yaitu individu ini merupakan anggota keluarga yang unik sebagai kesatuan utuh dari aspek biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Sehingga peran perawat pada individu sebagai klien pada dasarnya memenuhi kebutuhan dasarnya yang mencakup kebutuhan biologi, sosial, psikologi, dan spiritual karena adanya kelemahan fisik dan mental dan keterbatasan pengetahuan serta kurang kemauan menuju kemandirian pada pasien. Selanjutnya yaitu keluarga sebagai klien, di mana keluarga itu merupakan sekelompok individu yang berhubungan erat secara terus-menerus dan terjadi interaksi satu sama lain, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Sehingga di dalam lingkungannya sendiri atau di masyarakat secara keseluruhan tersebut, keluarga dalam fungsinya mempengaruhi dan lingkup kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan pada fisiologis, rasa aman dan nyaman, dicintai dan mencintai, serta harga diri dan aktivitas diri. Jadi pada beberapa alasan yang menyebabkan keluarga merupakan salah satu fokus pelayanan keperawatan, yaitu keluarga adalah unit utama dalam masyarakat dan merupakan lembaga yang menyangkut kehidupan masyarakat. Serta keluarga sebagai suatu kelompok dapat juga mencegah dalam memperbaiki ataupun mengabaikan masalah kesehatan di dalam kelompoknya sendiri. Serta pada masalah kesehatan di dalam keluarga itu saling berkaitan. Contohnya pada penyakit yang diderita salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota yang lainnya, pasti ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu masyarakat sebagai klien. Itu masyarakat memiliki ciri-ciri adanya interaksi antara warga diatur oleh adat istiadat pastinya dan norma. Kemudian diatur oleh hukum dan peraturan yang khas dan dimiliki oleh identitas yang sangat kuat dalam mengikat semua warga. Pada kesehatan dalam keperawatan kesehatan komunitas ini didefinisikan sebagai kemampuan melaksanakan peran dan fungsi dengan efektif. Kesehatan pada proses yang berlangsung nantinya akan mempengaruhi kepada kreativitas, konstruktif, dan juga produktif dari masyarakat tersebut, ya. Kemudian dalam keperawatan kesehatan komunitas itu dipandang sebagai bentuk pelayanan esensial yang diberikan oleh perawat kepada individu, keluarga, dan kelompok, serta masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan, baik meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan menggunakan proses keperawatan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal, ya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan keperawatan kesehatan komunitas itu keperawatan komunitas sendiri itu merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan keperawatan baik secara langsung terhadap individu, keluarga, dan kelompok di mana konteks komunikasi serta perhatian secara langsung terhadap keseluruhan masyarakat dan mempertimbangkan masalah atau isu kesehatan masyarakat yang didapatkan untuk mempengaruhi individu, keluarga, serta masyarakat. Nah, untuk tujuannya ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum
yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal secara mandiri. Pada tujuan khusus, pada tujuan khusus yaitu dipahaminya pengertian sehat dan sakit oleh masyarakat sendiri. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk melaksanakan upaya perawatan dasar dalam rangka mengatasi masalah keperawatan serta tertanganinya kelompok keluarga rawan yang memerlukan pembinaan dan asuhan keperawatan. Tujuan khusus yang keempat yaitu tertanganinya pada kelompok masyarakat khusus atau rawan yang memerlukan pembinaan dan asuhan keperawatan di rumah ataupun di panti dan di masyarakat. Serta harapannya adalah tertanganinya kasus-kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan asuhan keperawatan di rumah. Ada banyak sekali ya, nantinya bisa dibaca, dipahami sendiri. Kemudian adapun sasaran keperawatan kesehatan komunitas ya. Sasaran keperawatan kesehatan komunitas ini adalah seluruh masyarakat termasuk individu, keluarga, dan kelompok yang beresiko tinggi seperti keluarga penduduk di daerah yang kumuh, daerah yang terisolasi, dan di daerah yang tidak terjangkau termasuk pada kelompok bayi, balita, dan ibu hamil. Ini menurut Anderson, sasaran keperawatan komunitas terdiri dari 3, ada tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Pada individu, perawat memberikan asuhan keperawatan kepada individu yang mempunyai masalah kesehatan tertentu. Contohnya adalah pada kasus TBC, ibu hamil, dan lain-lain ya, yang bisa dijumpai di poliklinik, puskesmas dengan sasaran dan pusat perhatian pada masalah kesehatan dan pemecahan masalah kesehatan individu. Selanjutnya yaitu pada tingkat keluarga, ini sasaran kegiatan adalah keluarga di mana anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan dirawat sebagai bagian dari keluarga dengan mengukur sejauh mana terpenuhinya tugas kesehatan keluarga, yaitu mengenai masalah kesehatan, mengambil keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan, memberikan perawatan kepada anggota keluarga, menciptakan lingkungan yang sehat, dan memanfaatkan sumber daya dalam masyarakat untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Kemudian pada prioritas pelayanan perawatan kesehatan masyarakat yang difokuskan pada keluarga rawan, diantaranya yaitu keluarga yang belum terjangkau pelayanan kesehatan, yaitu contohnya adalah keluarga dengan ibu hamil yang belum melakukan ANC, kemudian ibu nifas yang persalinannya ditolong oleh dukun dan pada neonatusnya. Kemudian pada kasus balita tertentu, pada penyakit kronis menular yang tidak bisa diintervensi oleh program. Kemudian pada penyakit endemis, pada penyakit kronis dan tidak menular, atau keluarga dengan kecacatan tertentu, baik secara mental maupun secara fisik. Selanjutnya, keluarga dengan resiko tinggi, yaitu keluarga dengan ibu hamil yang memiliki masalah gizi seperti anemia, gizi berat, pada HB yang kurang dari 8 gram persen ataupun pada kurang energi kronik atau KEK. Kemudian keluarga dengan ibu hamil resiko tinggi seperti perdarahan, infeksi, hipertensi, keluarga dengan balita dengan BGM, bawah garis miras, keluarga dengan neonatus BBLR, dan keluarga dengan usia lanjut jompo atau keluarga dengan kasus percobaan bunuh diri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu keluarga dengan tindak lanjut perawatan. Kemudian yang terakhir, ini adalah tingkat komunitas, dilihat sebagai suatu kesatuan dalam komunitas
komunitas sebagai klien. Yang pertama yaitu dalam proses pembinaan kelompok khusus, yang kedua yaitu pembinaan desa atau masyarakat bermasalah. Ini pada ruang lingkup keperawatan komunitas itu ada upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Yang terakhir adalah resosialitatif. Baik, untuk yang pertama, upaya promotif itu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga teratur, rekreasi, dan pendidikan seks. Selanjutnya untuk upaya preventif, untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui kegiatan imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala melalui posyandu, puskesmas, dan kunjungan rumah, kemudian pemberian vitamin A dan yodium ataupun pada pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui. Selanjutnya yaitu upaya kuratif, yaitu bertujuan untuk mengobati anggota keluarga yang sakit atau masalah kesehatan melalui kegiatan perawatan orang sakit di rumah, perawatan orang sakit sebagai tindak lanjut dari puskesmas atau rumah sakit, perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis, perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Selanjutnya yang keempat yaitu upaya rehabilitatif atau pemulihan terhadap pasien yang dirawat di rumah atau kelompok-kelompok yang menderita penyakit tertentu seperti TBC, kusta, dan cacat fisik lainnya melalui kegiatan latihan fisik pada penderita kusta, patch up tulang, dan lain sebagainya. Kemudian pada kegiatan fisioterapi pada penderita stroke, batuk efektif pada penderita TBC. Yang terakhir yaitu resosialitatif, upayanya yaitu untuk mengembalikan penderita ke masyarakat yang karena penyakitnya dikucilkan oleh masyarakat seperti penderita AIDS, kusta, wanita tunasusila, seperti itu ya. Yang terakhir yaitu prinsip dasar lainnya dalam keperawatan kesehatan komunitas, yaitu keluarga adalah unit utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat sebagai sasaran yang terdiri dari individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian perawat kesehatan bekerja dengan masyarakat yang bukan bekerja untuk masyarakat. Banyak sekali ya prinsipnya, nanti bisa dipahami sendiri. Kemudian yang ini juga intinya sama, sebagai kunjungan rumah yang sangat penting untuk dilakukan, dan juga sebagai pendidikan kesehatan merupakan kegiatan utama yang penting sekali untuk dilakukan di komunitas gitu ya. Baik, ini untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya ya tentang asumsi keperawatan kesehatan komunitas. Gitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.